Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sedikit tentang manusia, nilai tradisional, lingkungan hidup dalam pembangunan, dan pembangunan nasional. Yuk simak video dari kami. Lingkungan hidup sebagai media hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan faktor yang terdiri atas bermacam proses ekologi yang merupakan suatu kesatuan yang utuh. Proses tersebut adalah mata rantai yang menentukan daya dukung lingkungan terhadap suatu pembangunan. Sebaliknya, pembangunan itu sendiri sebagai upaya untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat membuat sumber daya alam tidak dimanfaatkan dengan baik. Norma lama atau hukum adat yang mencerminkan bahwa masyarakat telah berbudaya dan beradab. Kita semua wajib mengembangkan agar tetap hidup dan semakin maju di tangan suatu masyarakat. Maka kebiasaan lama dapat menjadi mekanisme kontrol bagi kelakuan dan suatu tindakan manusia. Saya akan membahas tentang pelestarian norma hukum adat. Jadi pelestarian norma hukum adat bangsa ini tidak terlepas dari pembangunan nasional dengan sistem desentralisasi sebagai keseluruhan. Pelestarian norma lama adalah mempertahankan seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luas, dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Kelestarian alam dan lingkungan dapat dipertahankan apabila masyarakat menyadari bahwa alam lingkungan bermanfaat baginya. Jadi keseimbangan akan sesuai dengan hukum alam dan baru akan terganggu apabila terjadi keadaan luar biasa di luar jangkauan manusia. Dan apabila terjadi ketidakseimbangan, perlu diambil langkah preventif, represif, maupun rehabilitatif sehingga akan kembali seperti semula. Baiklah, kemudian saya akan membahas tentang lingkungan hidup. Jadi manusia dapat menikmati segala isi alam yang ada di lingkungannya. Kelestarian apa yang telah kita nikmati ini dapat dipertahankan apabila manusia menyadari bahwa makhluk yang lainnya tidak berdiri sendiri, tetapi adalah unsur-unsur yang merupakan bagian dari sistem alam ini yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia dan masyarakat dituntut untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup ini. Kelestarian lingkungan hidup berarti manusia dapat memanfaatkan segala isi alam untuk kesejahteraan umat manusia tanpa merusak alam dan lingkungan itu sendiri. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pembangunan nasional, lingkungan sosial dan budaya Indonesia, di mana implementasi pembangunan sosial dan kebudayaan dalam pembangunan nasional telah mulai dan dilakukan sejak Indonesia merdeka dan sampai saat ini. Pembangunan ini harus memiliki derajat tinggi dari sisi dirinya, keluarga, masyarakat karena saling berkaitan. Pentingnya pembangunan sosial itu tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman Pancasila belaka, tetapi pembangunan sosial ialah salah satu upaya untuk membangun jiwa nasional dan desentralisasi. Dan pembangunan norma-norma sosial dalam bentuk perilaku ataupun institusi sosial dilihat oleh masyarakat sebagaimana insentesi diri dan lingkungan untuk bertahan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang budaya dan rekayasa tata kelakuan masyarakat. Kebudayaan pada dasarnya ialah rekayasa yang dilakukan oleh warga masyarakat mendukung budaya tersebut dalam menciptakan, menata, dan melaksanakan tingkah laku yang telah disepakati bersama guna untuk menjalankan kehidupan. Karena dilakukan secara berulang-ulang dan berpola oleh masyarakat oleh suatu daerah tersebut. Jika seseorang telah tinggal lama di suatu daerah dan telah menjadi pendukung dari budaya tersebut, maka orang itu akan cenderung
masyarakatnya tampak sejalan dengan hakikat dua sisi, menyatu hidup manusia, yaitu keinginan bebas dan kehendak terikat yang terpisahkan itu. Perubahan sosial ialah hakikat yang berlaku dalam kehidupan manusia, yang berarti tanpa adanya upaya dari luar diri seseorang pun akan berubah kehidupan karena mengikuti proses hidup dan pembentukan kehidupan sosial. Dalam pelakuan nasional, pembangunan itu harus dilihat sebagai rekayasa kebudayaan yang menumpu pada program-program yang direncanakan dalam perilaku organisasi pembangunan tersebut. Organisasi ini yang harus mampu memahami sasaran pembangunan dan pembangunan sosial. Saya akan menjelaskan tentang pembangunan sosial dalam meningkatkan kualitas manusia. Masyarakat pada saat ini tumbuh dari suatu proses sejarah, keanekaragaman dan keseragaman, modernisasi serta berbagai upaya pembangunan yang berkesinambungan. Sistem sosial yang berlaku biasanya tidak mudah diubah meskipun secara sendiri yang merupakan kontrol sosial terhadap perilaku dan tindakan sosial. Jadi, sistem sosial yang memiliki aturan atau norma-norma yang merupakan ruang gerak yang relatif bebas dan juga ruang pembatas lingkungan hidup dan tatanan sosial yang mempolakan alur